Pemirsa, dua tukang cukur dari dua negara di Asia menyesuaikan usaha mereka dalam terpaan pandemi COVID-19. Seorang tukang cukur di Wuhan, Cina mulai bangkit seiring dengan kebangkitan Wuhan pasca wabah. Namun tetap berhati-hati. Sementara seorang tukang cukur di Bogor, Jawa Barat memberikan apresiasinya terhadap tenaga medis dengan cara yang unik. Seperti apa? Berikut informasinya. Perkenalkan Herman Maulana Syah, tukang cukur nyentrik dari Bogor, Jawa Barat. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Herman mulai menyesuaikan diri, termasuk mengganti pakaiannya mulai 2 pekan yang lalu. Pakaian ala alat pelindung diri para tenaga medis ini ia buat dengan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Herman pun berkreasi dengan plastik dan lakban untuk menyambung plastik menjadi pakaian APD ala kadarnya. Untuk pelindung mata, ia menggunakan kacamata ski. Pelindung wajahnya pun dibuat dari mika. Herman membuat 2 APD unik ini yang dipakainya bergantian setiap hari. Usai pakai, Herman menyemprot APD-nya dengan disinfektan. Herman mengatakan ia berpakaian seperti itu bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk mengapresiasi tenaga medis yang berjuang di garis depan. Untuk bentuk-bentuk perlindungan untuk pribadi saya sendiri, karena saya sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, jadi harus benar-benar safety untuk dalam kerja, karena setiap orang yang datang juga kita nggak tahu dia terpapar atau tidak, ya seperti itu. Jangan pernah menilai baju ini, baju yang saya bikin ini hanya untuk seru-seruan aja atau untuk konyol-konyolan, tidak seperti itu, karena ini baju ini bentuk apresiasi sebenarnya untuk tenaga medis. Herman menerapkan perilaku hidup bersih di salonnya dengan meminta pelanggannya membersihkan tangan sebelum dicukur. Lalu apa kata pelanggan soal perubahan di salon Herman? Keuntungannya saya merasa aman ya, dan tukang cukurnya pun merasa aman. Karena wabah corona ini sangat cepat menyebar dan gampang lah buat menyebarnya. Kerugiannya hasil cukur tidak maksimal, karena tukang cukur ribet sekali pakaiannya, terganggu lah. Dengan berpakaian lengkap alat tim medis, sebenarnya Herman juga berharap pelanggan tetap percaya padanya. Herman mengaku kehilangan pendapatan cukup tajam. Sebelum pandemi, ia biasa mendapatkan keuntungan 400 hingga 500 ribu rupiah. Setelah pandemi, pendapatan hariannya paling tinggi adalah 100 ribu rupiah. Jauh dari Bogor, yaitu di Wuhan, Hubei, Cina, seorang tukang cukur bernama Yang Guangyu mulai bangkit setelah beberapa bulan usahanya tutup gara-gara wabah COVID-19. Apalagi setelah pemerintah Cina membuka isolasi Wuhan. Namun rasa khawatir masih ada. Semua masih khawatir resiko tinggi penularan COVID-19. Karena masker masih sulit didapatkan, Yang berkreasi sendiri membuat masker menggunakan bekas botol plastik yang disambung pipa. Dengan masker unik tersebut, Yang yakin bisa menjaga diri dan pelanggannya aman dari penularan. Apalagi ia memasang pipa pernapasan di belakang kepalanya sehingga tidak akan mengenai pelanggan. Dengan masker unik itu, Yang juga meyakinkan pelanggannya yang dulu sempat menghilang untuk kembali merapikan rambut dan jenggot di salonnya. Yang mengaku kehilangan separuh pelanggan setia sejak wabah merebak di Wuhan. Pemerintah Cina mengisolasi Wuhan Januari lalu. Setelah memastikan kasus baru COVID-19 turun drastis di Wuhan, pemerintah Cina membuka isolasi awal pekan lalu. Namun masih banyak pertokoan tutup. Setelah isolasi dibuka, diberlakukan pembatasan pergerakan. Selain itu, masih banyak penduduk Wuhan yang takut tertular. Pada hari Sabtu kemarin, Cina melaporkan 99 penularan baru COVID-19, sehingga menambah jumlah kasus menjadi 82.052. Jumlah kematian tercatat 3.339.